Agama Islam telah ada di Indonesia sejak abad pertama Hijriah 7 Masehi. Agama ini masuk melalui jalur perdagangan. Sebelum agama Islam masuk, Nusantara berada dalam pengaruh agama Hindu-Buddha. Keberadaan pemeluk ajaran Islam menjadi lebih jelas pada abad 13 yang ditandai dengan didirikannya Kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Proses masuknya Islam di Indonesia bertahan secara bertahap melalui banyak jalan. Teori Mekah. Menurut teori ini, proses masuknya Islam adalah langsung dari Mekah atau Arab yang terjadi pada abad pertama. Para pedagang dari Timur Tengah memiliki misi dagang dan sekaligus berdakwah. Bahkan berdakwah menjadi motivasi utama mereka datang ke Indonesia. Teori Gujarat. Teori ini mengatakan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat terletak di India bagian barat berdekatan dengan Laut Arab. Teori Persia. Teori ini mengatakan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, sekarang Iran. Sebagai buktinya ada kesamaan tradisi, yaitu tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura. Teori Cina. Menurut teori ini mengatakan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari pedagang Cina. Sebagai buktinya, Raja Islam pertama di Pulau Jawa yaitu Raden Patah dari Bintoro Demak merupakan keturunan Cina. Agama Islam berkembang di Indonesia disebarkan oleh berbagai golongan, yakni para pedagang, mubalik, sufi, dan para wali. Para wali menyebarkan Islam di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa. Di antara sekian banyak wali yang terkenal adalah Wali Songo atau Wali Sembilan. Berikut ini adalah uraian setiap Wali Songo. Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi yang diduga berasal dari Persia dan berkedudukan di Gresik atau lebih dikenal dengan Sunan Gresik. Sunan Ampel atau Raden Rahmat berkedudukan di Ampel, Surabaya. Sunan Bonang atau Raden Maulana Makdum Ibrahim putra dari Raden Rahmat Sunan Ampel, ia tinggal di Bonang dekat Tuban. Sunan Giri atau Prabu Satmata atau Sultan Abdul Pakih yang semula bernama Raden Paku berkedudukan di Bukit Giri dekat Gresik. Sunan Derajat juga putra dari Sunan Ampel dan berkedudukan di Derajat dekat Sedayu, Surabaya. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah atau Syekh Nurullah berasal dari Pasai sebelah utara Aceh yang berkedudukan di Gunung Jati, Cirebon. Sunan Kudus atau Jafar Sodik putra dari Raden Usman Haji yang bergelar Sunan Ngandung di Jipang Panolan berkedudukan di Kudus. Sunan Kalijaga nama aslinya Raden Mas Syahid. Beliau adalah putra Tumenggung Wilatikta Bupati Tuban yang berkedudukan di Kadilangu dekat Demak. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra dari Sunan Kalijaga, berkedudukan di Gunung Muria, Kudus. Cara-cara dakwah di Nusantara, yang pertama perdagangan, kedua yaitu pernikahan, yang ketiga yaitu pendidikan, yang keempat bidang sosial, yang kelima kesenian. Berikut kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara ada Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Aceh, Demak, Kerajaan Pajang, Mataram Islam, Kerajaan Banjar, Kerajaan Guatalo, Kerajaan Ternate, Kerajaan Tidore. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.